Halo Sobat Sehat, video kali ini kita akan membahas tentang triple eliminasi. Dengan fokus pembahasan yaitu pemeriksaan triple eliminasi pada ibu hamil. Triple eliminasi adalah pencegahan penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B yang selanjutnya dilakukan pengurangan penularan dari ibu ke anak. Program ini memiliki target dengan indikator berupa infeksi baru HIV, sifilis, dan atau hepatitis B pada anak kurang dari atau sama dengan 50 per 100.000 kelahiran hidup. Tujuan dan manfaat triple eliminasi adalah mencegah penularan HIV, sifilis, dan hepatitis dari ibu ke anak, meningkatkan kelangsungan dan kualitas hidup ibu yang terkena HIV, sifilis, dan hepatitis B, meningkatkan kemampuan profesional pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemennya, serta menghilangkan segala bentuk stigma dan diskriminasi berbasis penyakit. Untuk meminimalkan resiko penularan infeksi dari ibu ke bayi, pemeriksaan triple eliminasi pada ibu hamil dilaksanakan pada trimester 1 umur kehamilan 0-12 minggu, resiko penularannya hanya 1%, pada trimester kedua umur kehamilan 13-27 minggu dengan resiko penularan lebih tinggi yaitu 4%, dan pada trimester ketiga umur kehamilan 28-40 minggu dengan resiko penularan lebih tinggi yaitu 12%. Dengan demikian, pemeriksaan triple eliminasi HIV, sifilis, dan hepatitis B sebaiknya dilakukan pada kunjungan pertama di trimester pertama. Semakin awal dilakukan pemeriksaan, semakin cepat mendapatkan penanganan dan semakin kecil resiko penularannya. Cara pemeriksaan dan tempat pelayanan triple eliminasi. Triple eliminasi dilaksanakan dengan pengambilan sampel darah ibu hamil oleh tenaga laboratorium yang telah terlatih. Kemudian, pemeriksaan tes yang digunakan adalah HIV rapid test, rapid plasma regin, treponema pallidum regin, dan hepatitis surface antigen rapid test. Tempat pelayanan triple eliminasi bisa dilakukan di klinik, puskesmas, atau rumah sakit. Tahukah kamu bagaimana cara penularan dari ibu ke anak terhadap penyakit HIV, sifilis, dan hepatitis B? Penularan HIV dari ibu ke janin banyak terjadi melalui plasenta selama kehamilan, jalan lahir saat persalinan, dan ASI pada saat menyusui. Resiko penularan ibu ke anak dengan pelayanan pencegahan penularan yang baik dapat diturunkan menjadi kurang dari 2%. Pada masa kehamilan, plasenta melindungi janin dari infeksi HIV. Namun, bila terjadi peradangan, infeksi atau kerusakan barier plasenta, HIV bisa menembus plasenta sehingga terjadi penularan dari ibu ke anak. Penularan HIV dari ibu ke anak lebih sering terjadi pada saat persalinan dan masa menyusui. Cara penularan dari ibu ke anak terhadap penyakit sifilis. Faktor risiko penularan sifilis dari ibu ke anak sebagai berikut. Yang pertama, faktor ibu. Adanya infeksi menular seksual lain selama kehamilan, misalnya HIV, gonore, dan lain-lain, infeksi organ reproduksi, malaria, dan tuberkulosis akan memperbesar resiko penularan sifilis. Penularan baru sifilis pada ibu hamil meningkatkan resiko penularan ke anak. Yang kedua adalah faktor tindakan obstetrik. Resiko penularan sifilis selama masa kehamilan lebih besar dibandingkan resiko pada saat persalinan karena bakteri dapat menembus barier darah plasenta sehingga disebut sifilis kognital. Cara penularan dari ibu ke anak terhadap penyakit hepatitis. Hepatitis B akut memiliki masa inkubasi 60-90 hari. Penularan virus hepatitis B ini terdapat dua cara. Yang pertama, secara vertikal dari ibu ke anak. Yang kedua adalah secara horizontal dari satu individu ke individu lainnya. Penularan vertikal
95% terjadi pada masa perinatal atau saat persalinan, dan 5% intrauteri. Pada daerah endemik, transmisi umumnya terjadi secara vertikal, terutama saat masa perinatal, dan 95% bayi akan tertular saat masa perinatal. Dan 95% bayi yang tertular pada saat perinatal akan menjadi hepatitis B kronik. Sementara itu, transmisi secara horizontal dapat melalui transfusi darah, jarum suntik yang tercemar, pisau cukur, tato, atau transplantasi organ. Makin tinggi kadar HBV DNA pada ibu hamil, mempunyai resiko 3,5 kali penularan pada bayinya. Deteksi dini dilakukan dengan rapid diagnosis test pada ibu hamil paling sedikit 1 kali pada masa kehamilannya. Pemberian imunoglobin hepatitis B kurang dari 24 jam pada bayi yang lahir dari ibu dengan hepatitis B dapat mencegah penularan dari ibu ke anak. Dalam rangka menurunkan penularan hepatitis B dari ibu ke anak, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Permenkes nomor 52 tahun 2017 tentang pedoman eliminasi penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak dengan target eliminasi pada tahun 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui promosi kesehatan, surveillance kesehatan, deteksi dini, dan atau penanganan kasusnya. Penanganan ibu hamil terinfeksi penyakit menular. Penanganan bagi ibu hamil sampai menyusui yang terinfeksi HIV, sifilis, dan atau hepatitis B dilaksanakan berdasarkan tata laksana kedokteran. Sedangkan penanganan bagi bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV, sifilis, dan atau hepatitis B dilakukan melalui pemberian kekebalan atau imunisasi, profilaksis, diagnosis dini, atau pengobatan. Segera periksakan diri Anda di Klinik Pratama Nugraha Medika dengan jadwal pemeriksaan hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7.00 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Palas Bangunan, Lampung Selatan. Demikian pembahasan kita tentang pemeriksaan triple eliminasi pada ibu hamil. Sampai jumpa di video selanjutnya.